Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sofia Laylatul Zahra, salah satu mahasiswa PBK Prajapatan Gelombang 2 2023. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas topik 5 aksi nyata literasi lintas mata pelajaran dengan judul Digital Storytelling. Oke, sebelum saya memulai storytelling saya tentang perjalanan literasi, saya akan menjelaskan mengenai pemahaman baru yang saya dapat setelah menempuh mata kuliah literasi dalam lintas mata pelajaran, khususnya pada topik 5 ini, yaitu tentang pengembangan kecakapan literasi diri. Pemahaman baru yang saya dapat ketika saya mempelajari topik 5 ini yaitu tentang adanya naratif literasi. Naratif literasi ini berarti tulisan reflektif di mana seorang penulis menceritakan kisahnya terkait dengan proses dan perjalanan dirinya dalam mengembangkan berbagai bentuk literasi, termasuk membaca, menulis, memeriksa, menginterpretasi, dan sebagainya. Sebelumnya saya beranggapan bahwa literasi hanya terbatas pada dua kegiatan, yaitu membaca dan menulis saja. Tapi setelah saya memahami dan mempelajari topik 5 ini, saya sadar bahwa literasi itu sangat bermanfaat, literasi itu sangat kompleks bagi kehidupan kita, terutama kita orang-orang yang ingin mencari ilmu yang lebih dalam, di mana kita harus berusaha terus mengembangkan kemampuan literasi kita. Naratif literasi itu bukanlah tulisan teoritis dan tidak harus memberikan definisi literasi secara umum, namun perlu mengeksplorasi dan memaknai kembali literasi dalam konteks pengalaman pribadi. Nah, naratif literasi ini merupakan dokumen yang sangat penting dalam perjalanan hidup sebagai rekan jejak seseorang untuk menjadi sosok yang literat. Dengan pemahaman kita akan makna literasi yang luas, maka kita tahu bahwa literasi, sebuah naratif literasi bukan sekedar cerita tentang bagaimana seorang mulai belajar membaca ataupun menulis atau berbicara, tetapi bagaimana mereka memulai mimpinya melalui kegiatan literasi. Baik, kali ini Sofi akan menjelaskan tentang naratif literasi, di mana naratif literasi ini berisi tentang perjalanan pendidikan Sofi mengenai literasi dari Sofi sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dan yang kedua berisi tentang harapan Sofi, di mana harapan ini semoga dapat terrealisasikan dan mendorong Sofi menjadi matamu, saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan.
maupun kritik yang selama hidup di pesantren. Saya merasa bahwa waktu saya itu memberi ilmu, dimana terkadang saya baik dalam bacaan yang diperlukan dengan bahasa Arab, mencoba untuk belajar ini saya masih dalam tahap pengenalan, yang mana sering melakukan membaca dan menulis dalam hal-hal yang sederhana. Salah satunya adalah ketika saya menulis buku diary, dimana dalam buku diary itu menjelaskan tentang kegiatan saya ketika berada di pondok pesantren dengan siswa ataupun yang mereka memiliki kegunaan hati mereka dalam sosial media seperti Facebook ataupun tahu, tetapi kami sebagai santri hanya bisa menuliskan perasaan, ungkapan isi hati kami yang di buku yang sederhana, kira-kira tentunya 1 cm. Dan pada saat ini ketika saya menemukan buku-buku tumpukan cerita diary itu, saya merasa kayak ternyata saya dulu sangat rajin untuk menulis daripada sekarang, dan saya mengungkapkan kepada saya ketika saya mengungkapkan perasaan saya dalam buku tersebut, sedih, senang, gembira, terluka dan lain-lainnya. Hal itu ternyata bagi obat bagi saya untuk menghadapi kesedihan di dunia. Ketertarikan saya dengan kata dan kata ini alhamdulillah ketika saya terdorong untuk menjadi sastrawan dunia. Salah satu pengalaman yang saya ingat adalah ketika saya mendapatkan penugasan akhir praktik dari mata pelajaran bahasa Indonesia, di mana guru menginstruksikan kepada seluruh kelas 12 untuk membuat salah satu karya puisi yang berasal dari pemikiran. Salah satu buku yang saya gunakan itu adalah selembar kertas yang menceritakan tentang saya dan bagaimana saya ingin mewujudkan cita-cita saya melalui ketika saya menuliskan ini. Tidak hanya kemudian sampai situ, saya juga mempraktikkan membaca puisi saya tersebut dengan ekspresif di depan teman-teman saya, dan juga berbagai respon yang saya terima, yang ada yang ketawa, ada juga yang antusias, dan ada juga yang mengapresiasi atas pembacaan puisi yang saya lakukan tersebut. Nah, sedikit rasa bangga terhadap diri saya pada saat itu, karena judul saya ini lolos menjadi cover dari antologi puisi yang ternyata digunakan sebagai buku tahunan kenang-kenangan dari kami angkatan 7 dari SMA kelas 12 yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, salah satu peninggalan jejak kami adalah menulis puisi dalam bentuk yang antologi puisi tersebut. Antologi puisinya tadi berjudul sesuai dengan judul puisi saya yang saya ajukan. SMA berakhir, saya mulai merasa memasuki dunia perkuliahan. Sebenarnya ketertarikan saya mulai agak lebih condong kepada bacaan atau tulisan yang berbau dengan kesejarahan sesuai dengan jurusan kuliah saya, yaitu sejarah, di mana
saya mulai terbiasa untuk mengoleksi dan membaca tulisan kesejarahan sebagai penunjang kuliah dan materi kuliah saya. Nah, salah satu usaha yang saya lakukan untuk mengasah tulisan saya pada saat saya kuliah yaitu ketika saya bergabung dalam tim riset, di mana saya berkesempatan untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai filosofi interaksi dengan orang-orang seperti dosen dan penulis-penulis lainnya, sesuai dengan ketertarikan saya yaitu sejarah sosial ekonomi atau sejarah ekonomi. Nah, salah satu output dari tim riset ini adalah penulisan buku. Dan tentunya pada tahun 2020 saya dan tim saya dan teman saya telah mempublikasi tulisan sejarah yang berjudul Sejarah Perekonomian Desa di Jawa Timur tahun 1930 sampai 2019, di mana dalam buku tersebut salah satunya menjelaskan tentang salah satu desa, tentang sejarah perekonomiannya, desa Penyenagung, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. Nah, tidak hanya berhenti di situ, saya terus mengeksplorasi diri saya dan transformasi semangat saya untuk menyelesaikan perkuliahan tepat waktu, dan salah satunya adalah harus bisa membuat atau menyelesaikan penugasan skripsi, di mana penelitian skripsi saya terbilang cukup rumit karena terbatas dengan adanya COVID-19 juga pada saat itu, dan keterbatasan sumber, sehingga saya harus menambah 1 semester. Nah, itu bukan halangan bagi saya, tetapi sebagai motivasi yang besar bagi saya untuk bisa lulus, setidaknya nambah 1 semester saja nggak apa-apa gitu. Nah, salah satu skripsi saya itu kemudian saya direkomendasikan oleh dosen saya untuk dijadikan sebuah artikel dan dipublikasi dalam jurnal internasional. Setelah saya melakukan diskusi pengolahan data ulang dengan profesor saya yaitu Prof. Naryanto, saya mencoba mengajukan judul tersebut dan minta kritik dan saran terkait penulisan saya. Ternyata barusan kemarin 2023 telah dipublikasi artikel saya dalam jurnal internasional. Nah, hal tersebut menurut saya bukan pencapaian yang sangat besar, karena terkadang saya juga masih malas dalam melakukan membaca ataupun menulis, tapi saya mencoba untuk terus memaju dan memotivasi diri saya untuk terus berkembang, terutama dalam mengembangkan